Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya eee, untuk bisa hadir untuk materi online kita, yang kedua ya, basic, preparation. Mungkin kesannya itu sepele ya, tapi itu sangat penting buat, pendakian gunung gitu, di mana kita baru-baru ini melihat kejadian di Gunung Bawangkaraeng 3 orang meninggal ya, gitu. Jadi yang pertama mereka tidak taat peraturan, melanggar, gunungnya ditutup tapi mereka tetap melanggar peraturan, terus, portal ditutup tapi mereka tetap melewati jalur dan mereka melakukan yang niatnya bagus sih sebenarnya 17 Agustus, tapi akhirnya kalau dibayar dengan nyawa itu kan kayaknya enggak worth it gitu. Dan ternyata mereka kekurangan makanan juga gitu. Jadi ya, kalau meninggal sih memang, kita nggak tahu di mana ya, tapi kalau misalnya kita tahu apa yang kita lakukan itu sudah benar, baik, aman, dan nyaman ketika kita datang ke satu daerah yang sebenarnya bukan tempat kita, ya kalau kita nggak prepare, nggak izin dari orang tua juga, ya itu nggak baik gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mau belajar bersama, mau, berbagi hari ini. Untuk yang kedua ya, materi kedua ya, gitu. Yang pertama kita akan dapat oh ya, saya mau mengumumkan ya, ke semuanya, pengumuman pertama adalah kita fix ya, kita fix untuk, pindah gunungnya, adalah Lawu via Cetok. Jadi sudah fix, dan informasinya itu kita tetap di pendakian, ketika kalau sesuai PPKM sih semoga Agustus selesai, September udah, level sudah turun, tidak ada, kemunduran lagi. Di tanggal 24, 27 kita akan pendakian Lawu via Cetok. Nah, itu untuk biaya untuk transportasi nanti akan ada perubahan ya. Jadi tidak bisa pakai Mas Gito karena kejauhan dia. Jadi kita akan pakai, jasa yang dari Cetok dan itu jauh lebih murah sih, jauh lebih murah. Dan itu pastinya titik kumpulnya adalah Solo, tidak di Jogja lagi. Jadi titik titik kumpulnya Solo, karena elf-nya itu akan, pick up-nya itu dijemputnya itu di Solo. Jadi semuanya turun di, stasiun keretanya Solo, gitu. Nah, jadi fix ya, kita semua akan di, Lawu via Ceto. Berarti itu pendakiannya nanti 3 hari 2 malam. Kita akan mulai pendakian di tanggal 25 sampai 27. Jadi, 3 hari 2 malam. Nah, kita akan pendakian 3 hari 2 malam, berarti teman-teman semua, harus mengeset ulang, logistiknya. Karena biasanya untuk yang tadinya kita merbabu 2 hari 1 malam, ini jadi 3 hari 2 malam. Jadi ada penambahan, stok logistik ya, gitu. Jadi saya harapkan, latihan fisiknya itu jauh lebih, baik lagi untuk minggu ke-3, 4, 5, 6. Karena kita akan ada 4 program lagi nanti untuk minggu depan untuk latihan fisik. Jadi, saya dan Kak Rian akan semakin memantau latihan fisiknya gitu. 2 minggu kemarin, minggu yang program 1, program 2 kita mungkin masih kasih keringanan dikit ya, tapi, di program ketiga itu nanti akan ada betul-betul, nanti akan ada di reminder ya sama Kak Rian siapa yang akan kena teguran dan ketika tidak ada perubahan berarti nanti di program ketiga atau di tanggal 28, 28 di tanggal 29 Agustus, kami akan, memutuskan untuk, eee, apa namanya, mengeluarkan peserta yang memang tidak bisa mengikuti latihan fisik gitu. Mengingat jalur Cetok itu cukup terjal dan panjang, jadi kita butuh fisik yang betul-betul bagus gitu. Karena kita pengen datang baik-baik, pulang juga dengan baik-baik dan selamat. Oke, saya serahkan Rian kepada Kak Rian untuk, evaluasi mungkin ya sedikit tentang latihan fisik. Rian ada di sana nggak Rian? Sabar-sabar, dikit lagi. Oke. Oke, dia lagi buka mukena. Oke, rundown-nya itu tidak ada yang berubah ya gitu. Semoga, feeling baik ya, semoga niat baik, feeling baik, kita akan pendakian, semua peserta itu paling lambat pukul 6 sore udah masuk, di base camp Cetok, itu di tanggal 24, itu udah harus masuk semuanya dan,
kita istirahat, nanti akan packing, yang pasti akan ada checklist langsung ya, checklist langsung perlengkapan. Terus kita di tanggal 25 pagi, itu nanti mulai pendakian, setelah udah sarapan, udah stretching, udah packing benar, udah penyiapan makanan untuk makan siang, kita pendakian. Di tanggal 25 itu kita akan camp di pos 3. Setelah di pos 3 itu nanti ada sumber air ya. Jadi dari awal itu kita hanya bawa air minum kita aja 2 liter pribadi ya, air pribadi 2 liter. Nah, nanti pada saat tanggal 26 kita akan unpack lagi semua barang-barang, bongkar tenda lagi, packing lagi ulang, dan ditambah dengan botol kosong itu harus diisi ya. Di tanggal 26 harus botol kosong yang untuk tim, itu harus diisi karena di Menjangan itu kalau dia musim kemarau tidak ada air. Gitu. Jadi harus bawa air, kita yang botol kosong yang tim, itu yang tadinya kosong dari base camp akan diisi di pos 3 akan kita bawa ke Menjangan. Jadi targetnya di Menjangan itu untuk malam kedua. Nah, pada 27 subuh jam 3 itu semua peserta harus bangun prepare untuk sarapan pagi saat jalan, dan sambil menunggu subuh, yang penting semuanya udah siap ya, tinggal pakai sepatu, sudah packing semuanya, udah bawa depeknya semua yang isinya makanan, jaket, minuman hangat semuanya udah disiapin, tinggal nunggu azan subuh, sholat semuanya, setelah sholat kita pakai sepatu, kita berkumpul doa bersama dan kita menuju summit gitu. Nah, cuman informasinya di sini adalah ada aturan di Gunung Lauvia Ceto yang memang harus ditaatin gitu. Jadi teman-teman harus jadi peraturannya yang pertama adalah teman-teman itu dilarang memakai pakaian yang berwarna hijau. Jadi jilbab, baju, celana, sepatu itu yang berwarna hijau itu dihindarin. Tapi kalau misalnya carrier-nya memang warna hijau, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipakai di tubuh kayak hijab itu dihindarin yang berwarna hijau, dan dihindarin membawa batik, corak-corak batik. Jadi kalau misalnya ada mungkin nanti ke Lau pengen nanti pakai kain batik atau apa, jangan, dihindarin aja. Kita nggak tahu motif seperti apa yang dilarang. Ada sih yang dilarang, cuman saya cari aman, semua motif batik itu dihindarin. Gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman yang pasti Lauvia Ceto itu kalau review dari teman-teman, dari Kak Ria nanti sedikit mungkin bisa memberikan, itu view-nya bagus banget, worth it gitu, worth it di sana. Tapi kita juga harus menghormati budaya setempat gitu. Jadi niatnya baik, memang mau belajar sama-sama menikmati ciptaan Allah. Jadi ya yang tadi tetap ada budaya mereka atau kepercayaan mereka yang harus kita hormati. Jangan pakai pakaian hijau dan jangan membawa motif atau memakai motif-motif batik. Sementara itu dulu yang 2, lainnya sih tidak ada perubahan, tetap harus latihan fisik. Oke, aku serahkan kepada kalian untuk latihan fisiknya. Mau marah-marah dia kayaknya. Gak usah aku tampakkan mukaku ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat ketemu lagi kita maghrib ini, WIT. Nah, saya mau langsung saja. Sebenarnya kita kan latihan fisik hitungannya sebenarnya udah minggu ke-9. Tapi yang diprogramkan sama panitia itu baru 2 minggu. Nah, rada kecewa sih sebenarnya karena yang apalagi untuk yang pemain-pemain lama ya, jujur saja dari pemain lama itu bisa dihitung jari yang benar-benar bisa konsisten. Entah karena ini saya nggak tahu ya kenapa teman-teman semua nggak bisa konsisten, saya nggak tahu kenapa. Entah karena BTWG-nya diundur kah, jadi leha-leha kayak gitu, saya nggak tahu. Nah, cuman balik lagi, kita kan latihan fisik itu baliknya ke teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman sendiri nggak bisa konsisten, saya yakin nanti di pendakian nanti bakalan bisa merepotkan satu timnya, bahkan mungkin bisa merepotkan panitia sendiri. Kasarnya begini, lari datar aja masih berat, apalagi kalau jalan menanjak bawa keril berat. Apalagi kita pindahnya ke Lau 3 hari 2 malam, otomatis logistik bertambah. Entah kalian nanti bawa baju pun nanti bertambah, berarti kan beban kerilnya jadi lebih berat daripada kita di Merbabu kemarin. Nah, terus saya
yang mau saya di highlight lagi tuh buat teman-teman yang merasa katanya sih pemula, belum pernah naik gunung dan segala macam. Nah, itu saya nggak usah sebut nama ya, cuman saya pengen pribadi aja langsung japri, kenapa nggak bisa latihan fisik. Saya nggak mau alasan apa ya, maksudnya, aduh kakak saya begini-begini, jujur aja. Kalau misalnya emang, aduh kak saya lagi mager, udah bilang aja mager, nggak apa-apa. Jadi biar saya bisa highlight sendiri gitu. Soalnya pengalaman BTWG saya kemarin 2019, satu tim saya aja itu baru jalan berapa meter itu udah sakit perut, kayak mau muntah, udah hampir sampai ke pos 2 jatuh, kakinya terkilir, pokoknya langsung jatuh atau nggak bisa jalan lagi kayak gitu. Nah di situ saya satu timnya udah nawarin kalau emang nggak bisa kita turun-turun, walaupun saya pengen banget nih karena belum pernah ke Merbabu gitu kan, nggak pernah sampai puncak. Tapi karena udah ditekankan dari awal kan kita satu tim, ya sudah. Jadi kalau misalnya emang ada satu timnya yang trouble, ya mau nggak mau ya harus ditemenin turun gitu. Bukan panitia. Jadi jangan pernah ada pikiran berharap sama panitia bakal bantuin. Enggak. Kalau kasarnya, kalau misalnya beneran aku bisa ikut nih ke laut, ku ketawain dari jauh. Kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Ada beberapa, nah balik lagi, ini totalnya ada beberapa untuk minggu ini yang tidak sampai, kalau mau dibilang nggak sampai runningnya, workoutnya sama sprintnya. Kita cuman minta running 4 kilo, tapi ada yang jalan kaki cuman 1 kilo, ada yang jalan 3 kilo gitu. Terus workoutnya juga masih banyak yang belum, sprintnya juga saya lihat kayaknya belum ada yang benar-benar sprint minggu ini. Ada 2 orang yang saya highlight, dia lari tapi masih di atas 50. Nggak apa-apa, itu saya appreciate karena dia masih mau usaha buat lari, dia masih mau usaha buat jalanin program. Nah, tapi kalau untuk yang tidak ada sama sekali nih, nah itu saya mohon deh kalau bisa dijapri dan jujur aja kenapa gitu. Terus saya mau untuk penggunaan Strava. Nah, dari awal saya juga udah ngechat di grup, kalau misalnya mau lari sama running sama sprint pilihnya yang run. Kalau misalnya untuk workout pilihnya workout. Masih ada yang dia ngaku running tapi milihnya walking kayak gitu. Jadi saya nggak bisa lihat pace-nya berapa. Dia lari rata-rata per kilonya berapa gitu. Nah, itu penting. Kenapa? Kalau misalnya satu timnya ada yang banter banget, ada yang lambat banget, nah itu bakal nyusahin, yakin. Apalagi buat lau besok, itu trek dari pos 3 ke pos 4 itu nanjak terus. Nah, tadi Karika udah nyampein kalau bulan besok belum hujan, berarti di Menjangan belum tentu ada air, otomatis bakal bawa air lagi dari pos 3. Itu berat lagi, panjang lagi treknya gitu. Jadi kalau misalnya nggak di-push dari sekarang ya salam gitu. Terus jadi mohon untuk minggu depan kalau latihan fisiknya mohon diperhatiin kalau emang running ya running, milih recordnya running, kalau misalnya workout ya workout kayak gitu. Nah, saya tahu sih semua orang itu punya kebutuhan latihan fisik yang berbeda, apalagi lagi PPKM, ada yang bisa lari, ada yang enggak. Nah, cuman saya lihat ada yang sepedaan terus, tapi saya nggak tahu tuh kenapa nggak bisa running gitu. Karena mau running sama mau sepedaan itu efek di badannya beda. Kamu running terus nggak workout itu juga tetap beda di badan. Kamu mau workout terus nggak running itu juga beda gitu. Jadi kenapa harus running sama workout? Karena yang workout itu untuk otot-otot badan, kalau yang running itu untuk paru-paru. Jadi lebih maksudnya lebih ngelatih paru-paru gitu. Nah, kita baliknya ingetnya di situ aja. Besok kalau mendaki itu bebannya lebih berat. Jalanannya nanjak bukan datar gitu. Belum lagi langkah-langkahnya tinggi, entah ngelangkahin ranting kayak batu kayak dan apa kayak segala macam. Nah, terus kalau misalnya ada yang masih bingung buat Strava-nya, nanti di Japri aja. Terus untuk penggunaan Strava, balik lagi Strava, kalau workout, kalau bisa
ditulis aja captionnya kamu workout ngapain aja gitu. Jadi nggak usah dijapri ke saya lagi gitu. Kenapa kita pakai Strava? Ya maksudnya di situ biar bisa mantaunya enak gitu, lebih adil juga. Nah jadi kalau misalnya mohon maaf, jadi kalau misalnya ada yang japri tapi nggak ada di Strava ya saya nggak ngitung, mohon maaf nih ya. Terus apa lagi ya? Nah, beberapa udah ada yang japri sih ke saya gitu, efek dia olahraga rutin itu kenapa gitu. Nah, jadi kalian nggak sharing nggak apa-apa gitu, cuman kalian pasti bakal ngerasain sendiri di badan itu pasti beda gitu. Yang udah sering lari terus tiba-tiba nanti nggak lari terus mau lari lagi itu pasti beda lagi kayak gitu. Nah, jadi kami panitia cuman nekankan kalau latihan fisik ini tuh benar-benar penting banget. Kalau ada yang main Instagram, mungkin bisa lihat kalau berapa ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu tuh ada kasus meninggal dunia di Gunung Bawah Karang, Sulawesi Selatan. Itu simpel juga gara-gara preparationnya nggak siap gitu. Terus salahnya kenapa? Ada satu temennya meninggal, cuman ditutupin jaket, habis itu ditinggal turun. Sudah sampai di bawah, Basarnasnya nanya, dia nggak ngaku. Dia ada satu mayat, dia bilangnya itu namanya Rian. Aduh, namaku lagi. Rian. Nah, tapi ternyata pas diidentifikasi itu bukan Rian, itu namanya Zainal. Jadi yang Basarnas ini naik lagi nyari si Rian itu. Nah, itu baliknya di situ. Bukannya apa ya, kita itu tuh nggak ada, maksudnya selain yang panitia nih, kalian peserta mungkin belum saling kenal, belum ketemu. Emang kalian yakin temennya bakalan nungguin kalau kalian ketinggalan? Sebegitu yakinnya kah gitu? Jangan sampai ntar ditinggal juga kayak gitu. Karena beban berat carrielku udah lebih berat, mau ngurusin dia lagi bikin capek ya kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai sialnya dapat temen satu tim yang ternyata egois gitu kan. Nah, jadi itu namanya bunuh diri sendiri. Nah, makanya kalau misalnya kalian latihan fisiknya bagus, ya maksudnya jadi bisa melindungi diri sendiri lah, nggak nyusahin orang juga gitu. Pasti juga nanti mendaki sampai pos 3, menjangan sampai puncak, turun lagi. Nah, itu pasti efek di badannya juga nggak terlalu pegel. Itu satu. Terus yang kedua pasti ada cerita tersendiri. Alhamdulillah naik laut bisa enakan badannya, otot-ototnya nggak sakit dan segala macam kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Itu aja lah. Kayaknya aku nggak jadi mention satu-satu, males. Nanti ini aja, nanti di grup aja ininya japrinya. Jadi cuman itu aja, mohon Strava-nya digunain, di recordnya pakai Strava, pilihannya sesuai. Terus yang teman-teman yang belum bisa lari 4 kilo, belum sampai 4 kilo atau belum masih ngelewatin 50 menit, nggak apa-apa, at least kalian udah berusaha, kalian udah mau mencoba. Nah, tapi namanya proses ya, mie instan aja masih pakai proses kan, harus dimasak dulu. Nah, jadi ya sama aja lari, nggak apa-apa, pelan dulu, pelan-pelan, tapi nanti naik kok. Terus yang misalnya yang kemarin ada yang japri kakinya jarum, itu ya nggak apa-apa, namanya proses kayak gitu. Semua orang kayak gitu kok, orang yang nge-gym pun kayak gitu pasti, latihan angkat beban dan segala macam pasti ototnya tuh berasa ketarik. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja pelan-pelan. Balik lagi di sini, kalau misalnya emang udah siap mau ikut BTWG, ya harus mau dengan semua konsekuensinya. Kalau misalnya mau mendaki hore, ya silakan ikut open trip atau ikut sama teman-teman kalian yang mau bawain barang kalian gitu. Itu aja sih Kak Rika. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan, mau japri silahkan, mau di grup silahkan. Oke, ini ada pertanyaan ya Kak Rian. Jadi kalau udah di Strava nggak perlu lapor WA lagi ya Kak? Ya, kalau misalnya kalau running jelas udah di Strava, kalau WO itu tadi aku bilang kalau bisa di captionnya ditulisin aja abis ngapa-ngapain dan segala macam kayak gitu. Jadi nggak usah dijapri lagi. Oke, jadi di Strava itu kita sudah bisa ngedetek kalian itu running, workout, dan sprint ya. Tinggal diinformasikan aja workoutnya apa, sprintnya pasti udah 2 kali ya. Seperti itu aja. Nah, ini aku mencoba menanyakan, menambahkan mengenai workout.
Workout itu kita udah panitia udah sering kasih ya gitu. Admin udah pernah nge-share workout yang 30 menit di YouTube. Terus Kak Rian juga pernah ngirimkan juga bentuk workout. Bang Doce juga kemarin udah cek bentuk workout gitu. Jadi terus di program juga ada workout di situ ya, ada squat, ada ngangkat tangan atas bawah, itu untuk punggung ya. Angkat tangannya cuma gini doang loh, 1, 2, tapi kalau dibuat 50 kali pegel atau enggak. Nah, terus ada ada apa namanya yang ada beberapa workout itu gitu. Terus kemarin Indi ada WhatsApp gitu, Kak ini workoutnya nggak nyampe 30 menit, itu udah selesai gimana? Bisa kalian tambahin inisiatif, misalnya tambah push up, terus mungkin ada yang mau nambah skipping, silahkan gitu. Nah yang penting waktunya 30 menit gitu. Workout itu udah banyak dikasih, di YouTube juga banyak workout gitu. Tapi pastikan kalian kalau yang dibilang Bang Doce itu kan memang ada kekuatan otot ditambah otot punggung karena ketika kalian nanti bawa carrier berat ya itu butuh kekuatan otot punggung gitu. Jadi ya itu sudah ada gitu. Tinggal kalian aja. Kalau udah malas ngerjain ini memang mau dikasih mau gimana pun nggak ada gitu. Dicari di Google pun nggak ada kalau memang udah males gitu. Ah, Jadi pastikan ya gitu. nah Semuanya itu ini Kak, mm-mm. bener banget Kak. Jadi kemarin tuh ada lah pokoknya yang bilang minta intinya ada chat kemarin yang masuk ke saya, itu hasil forward juga sih. Dia bilangnya gini, Kak, kalau bisa ada ini dong apa namanya masukan workout dari panitia yang gimana, soalnya kadang juga males nyari di YouTube katanya gitu. Nah, terus saya balesin lah nih ke mentor nih, saya bilang gini, mau cari aja males, gimana mau ngerjainnya gitu. Dikasih yang simple aja nggak mau neko-neko nyari yang susah. Ntar dikasih yang susah, tambah lagi nggak jalannya sama aja, ngapain. Terus maksudnya yang nyari-nyari yang kayak gitu mau nyusahin diri sendiri kenapa? Kayak gitu. Syukurnya mentornya tuh masih baik hati, nggak ngasih tahu siapa orangnya gitu. Kalau misalnya dikasih tahu ya mohon maaf, even kamu lebih tua daripada saya, kamu mbak saya juga bakalan saya maksudnya saya japri langsung gitu. Ya maksudnya teman-teman di sini mungkin karena belum pernah ketemu sama saya, kecuali yang di Jogja mungkin beberapa udah ada yang ketemu ya. Cuman baru kelihatan yang baik-baiknya gitu, masih yang ramah-ramahnya. Tapi kalau yang kayak gini, aduh kasihan loh, maksudnya latihan fisiknya aja bolong-bolong, mau gaya-gayaan nanjak. Iya keren sih emang, kita nanjak cewek semua, keren emang. Cuman ya kalau misalnya ntar di jalan nyusahin ya sama aja, buset. Gitu deh. Oke, balik lagi ya, bahwasanya latihan fisik itu kepentingannya buat kalian semua, bukan buat Kak Rika, bukan buat Kak Rian. By the way, Baswe, Kak Rian tidak akan kalian lihat di Strava karena Kak Rian tidak akan bisa lari karena dia sedang lagi hamil muda. Itu bolak-balik dia makan Indomie, maunya makan Indomie. Tapi dia akan pantau kalian. Insya Allah nanti akan ada di base camp pastinya secara langsung gitu. Jadi balik lagi ya. Fisik itu buat kalian. Semoga kita pendakian nanti capek pasti, tapi cepat pulihnya lagi. Gitu. Amin. Oh ya satu lagi, tadi aku lupa ngasih tahu. Jadi Lau Via Ceto itu ada himbauan bagi wanita yang menstruasi itu memang dihimbau untuk tidak naik, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena memang Lau Via Ceto itu jalur yang memang jalurnya jalur ibadah ya. Jadi ada ibadah memang Hindu ya kalau nggak salah. Jadi kita menghargai kearifan budaya lokal, menghargai kepercayaan orang lain. Jadi memang bagi yang menstruasi dihimbau untuk tidak naik. Jadi dihimbau ya. Tapi kalau misalnya belum ada dilarang, tapi kalau dihimbau itu tetap aja hubungannya dengan budaya ya kita harus hormati. Jadi ya kalau solusinya dari aku, kebetulan aku di tanggal itu kemungkinan, jadi ya satu-satunya sih tadi aku sempat konsultasi ya mau nggak mau memang minum pil yang kayak naik haji ya, itu pasti ada pil untuk mempercepat atau memperlambat gitulah kalau memang pas jadwalnya. Tapi teman-teman semoga jadwalnya tidak di tanggal akhir bulan, semoga gitu. Tapi kalau mau nggak mau ya memang harus minum pil. Kalau suntik enggak ya, lebih ke minum pil ya untuk memperlambat sedikit gitu. Karena memang itu kebudayaan mereka. Tapi kalau memang teman-teman nggak mau ya mau nggak mau memang mungkin belum jodoh sama Gunung Lau Via Ceto gitu.
Oke, Kak Rian sudah selesai? Sudah. Udah selesai ya ngomelnya ya. Oke teman-teman, buat teman-teman jangan ada yang maksudnya, jangan ada yang, saya harap sih jangan ada yang sakit hati atau apa enggak, karena memang niatnya ini baik buat teman-teman semua supaya nanti pendakiannya itu meninggalkan momen yang baik gitu, meninggalkan momen yang luar biasa indah gitu. Karena Lau Via Ceto itu sangat indah, jadi kita harus memang menikmatin gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Terakhir. Iya, terakhir silakan. Buat yang tadi, kalau misalnya ada yang tersinggung, aku minta maaf. Tapi kalau misalnya aku ngomongnya benar dan masih tersinggung, ya sudahlah. Udah, itu aja. Dan dia tetap dan dia tetap ada di Papua kalaupun kalian marah. Terima kasih. Oke, nah iya sama-sama Bu Mil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi Basic Preparation 2, itu bersama Bang Docai dari APGI DKI. Waktu dan tempatnya dipersilahkan Bang Docai, apa yang mau dimaterin duluan? Oke, masuk suaranya ya? Masuk. Oke, sedikit mau reminder, banyak banget himbauan kalau akhirnya kita ada kemungkinan besar kita bergeser ke Lau Via Ceto, karena kalau berharap dari Merbabu yang mungkin entah kapan kabarnya dia membuka, kita takut malah tertunda lagi. Tapi peluang terbesar ada di Lau Via Ceto. Jadi mudah-mudahan di September ini PPKM udah mulai berkurang, mulai diturunkan levelnya. Terus fisik itu bersepeda dan jogging itu sangat berbeda otot yang digunakan. Kalau naik gunung adalah pembentukan ototnya itu ada di jogging, bukan di sepeda. Tapi kalau untuk nafas itu mungkin oke. Nah, untuk itu teman-teman disarankan untuk jogging. Waktu yang saya buat itu timingnya misalnya 4 kilo lama-lama turun, itu makin ke minggu terakhir itu makin mepet waktunya. 45, 40, 30, 35 sampai akhirnya jadi kalau sampai teman-teman ada yang kelewat itu pasti akan ngap, kecuali yang udah terbiasa. Tapi tetap aja akan agak sulit ngejarnya gitu loh. Jadi masuk ke minggu ketiga mungkin waktunya akan berubah lagi, akan lebih cepat lagi gitu. Nah, kemarin ada sedikit masukan dari peserta, tolong bantu diajarkan navigasi darat. Oke, saya sedikit memberikan materi tentang navigasi darat. Saya akan share screen ya. Sebentar. Navigasi darat. Navigasi darat itu sebenarnya kalau ini hampir sama dengan navigasi darat itu kebutuhannya adalah teman-teman tuh takut nyasar. Oke, takut nyasar. Tapi kalau di gunung itu sangat berbeda penggunaannya. Kalau biasanya teman-teman biasa menggunakan Google Map itu sangat gampang ya. Tapi kalau di gunung itu berbeda, sangat berbeda. Jadi penggunaannya sangat berbeda dengan Google Map yang tinggal kita mau kemana, langsung cari lokasi, langsung jalurnya kebentuk, ketahuan. Tapi kalau di gunung itu berbeda, kita nggak bisa seperti itu, kecuali kita punya data. Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ini adalah aplikasi yang wajib digunakan, bukan yang wajib, yang saya sarankan untuk digunakan saat basic training. Namanya View Ranger. Jadi di apps atau di store handphone itu cari logonya seperti ini, namanya View Ranger, dan
logo file yang digunakan nanti GPX. Nah, prosesnya itu kita harus tahu dulu, atau kita harus cari jalur kayak kemarin sudah saya sampaikan adalah jalur mana yang mau kita lalui. Kita akan lalui jalur Lau via Candi Ceto. Jadi itu yang harus dicari datanya. Oke, proses pencarian data itu udah sempat saya bagi. Ini contohnya melalui WikiHow, Wikilog. Nah, Wikilog ini gampang banget datanya untuk cari jalur pendakian atau jalur GPX. Yang kita cari adalah data GPX. Lau via Ceto, Itu. Oke. Ada di layar ini? Kah? Masih navigasi digital. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini maps-nya, cara kita cari maps, Lau via Ceto. Dia akan, nah ini ada keyword-nya dapat, lalu akan ada beberapa pilihan, akan nongol. Nah, Borosewu, Lau via Ceto, kita lihat roll di sini, kita ambil yang satu, kiri, oke, Lau via Ceto. Oke, setelah itu, teman-teman nanti setelah download Lau via Ceto, file GPX-nya ini, sini ada download, file GPX-nya ini, itu dipindahkan ke ViewRanger. Ini agak sulit dan tutorialnya adalah melalui video. Dan saya akan share tutorial itu karena ke grup ya, karena untuk biar gampang. Nah, akhirnya seperti ini. Ini saya pakai ViewRanger yang versi ada di laptop. Saya pilih rute, and track, create route from GPX. Nanti di handphone juga sama. Choose file, download, lalu via Cipto GPX. Oke, upload. Nanti praktisnya ada saya siapin, tapi ini untuk sekedar pengetahuan aja cara penggunaan. Nah, data inilah yang akan digunakan untuk melakukan pendakian Lau via Cipto. Gitu. Jadi teman-teman tinggal follow, tinggal ngikutin rutenya aja. Jadi kalau nyasar itu kita bisa balik lagi. Kadang-kadang ada, kalau nggak salah ada fitur di ViewRanger itu kalau nyasar beberapa meter atau beberapa kilometer atau beberapa menit dia ada punya alarm. Dan di ViewRanger juga ada buddy. Jadi tanpa sinyal kalau emergency itu akan terkirim data kita. Kita bisa ngirim data ke lokasi ke buddy kita. Gitu loh. Jadi kita misalnya kita nyasar di titik A, kita nggak tahu dari mana, kita bisa share itu data lokasi kita terakhir ke buddy kita. Dan buddy kita itu yang mungkin ada di Jakarta atau di kota, dia akan terima email melalui, menerima data melalui email. Gitu. Oke. Terlalu bersemangat ini, jadi agak kena talinya. Oke. Oke, saya stop share screen. Terus saya balik lagi ke ini PowerPoint. Nah, ini saya buka lagi tentang topografi. Ini praktis singkat aja. Di sini ada bentuk-bentuk lingkaran. Nah, lingkaran yang menjorok keluar. Nah, panah saya kelihatan kan ya? Keluar
itu namanya punggungan. Sementara lingkaran yang menjorok ke dalam, ini yang rapat, yang bentuknya hitam, itu namanya lembah. Jadi secara kasat mata, secara nggak langsung kalau kita melihat dari jauh, itu kalau yang gelap itu jelas itu lembah. Nih, lembah. Semakin dia rapat, semakin numpuk konturnya, itu semakin terjal. Mungkin simple banget. Ini enaknya akan kita praktekkan langsung besok di lapangan. Filenya akan saya kasih. Jadi teman-teman bisa melakukan langsung aplikasi ke lapangan. Karena ini agak sulit untuk menurut saya terlalu waktunya nggak cukup. Jadi untuk singkat aja yang bisa saya sampaikan tentang navigasi darat adalah itu dulu. Oke, ada yang mau disampaikan, ada yang mau tanyakan nggak? Sampai untuk navigasi darat. Belum? Oke, dicek dulu ya Bang, ada nggak chat-chatnya yang mau bertanya tentang navigasi darat. Oke, belum ada, saya lanjut ke materi berikutnya, packing. Packing itu, nanti kalau ada yang mau nanya, tanya aja melalui chat ya. Packing itu seni, jadi setiap orang punya cara sendiri untuk packing, dan masing-masing orang itu pakemnya ada untuk packing, tapi masing-masing orang tetap punya cara untuk packing. Tapi, nah, pakem utamanya tentang packing itu, ini saya share screen. Share screen, oke. Nih. Oke. Kelihatan? Pakem utamanya tuh yang kanan, yang gambar abu-abu. Untuk packing. Yang berat, air, itu nempel ke punggung. Ini punggung ya. Oke. Nah, ini heavy, water, fuel, bahan bakar ada di sini semua. Kalau teman-teman bawa spiritus atau minyak, itu nempel ke sini semua. Ke belakang lagi tuh yang ringan. Di bawahnya yang berat itu ada yang medium, yang lebih ringan lagi. Ke bawah lagi lebih ringan lagi, yang atas itu ringan. Kalau yang berat ini ada di belakang, di bagian yang belakang, teman-teman akan ngejomplang. Bawahnya ngejomplang. Jadi, walaupun udah naik gunung, walaupun kita udah agak tegak, itu pasti akan ngejomplang karena berat carrier itu ada di belakang, bukan ada di punggung. Gitu loh. Untuk itu, dan posisi barang berat itu harus di tengah. Kanan dan kirinya harus seimbang. Nanti akan kita lihat prakteknya, cara packingnya gimana. Terus, nah, gimana pembagian perlengkapan itu di sebelah kiri, ini yang berwarna kuning. Yang paling atas itu personal item dan first aid. Itu biasanya itu paling di kepala carrier ya, itu ada jas hujan, first aid, terus headlamp, itu yang praktis gampang diambil. Atau apa? Emergency kit di situ. Di bawahnya itu ada biasanya carrier ada kita lapisin lagi pakai plastik atau pakai apa namanya itu plastik ikan, waterproof. Walaupun carrier kita waterproof, tapi tetap ada antisipasi takutnya tebus. Di bawahnya makanan. Ini kalau udah ke food, cooking equipment, sleeping bag, mat, tent, spare cloth, itu seninya. Tapi pakemnya itu ada di kanan. Yang berat itu itu menempel ke punggung. Oke. Oke. Untuk packing seperti itu, saya akan langsung ke depan. Ini akan berhubungan dengan packing. Kalau yang mau ditanyakan langsung chat aja. Kita akan masuk ke gimana masang tenda, bongkar tenda, terus packing carrier, terus gimana memakai carrier. Nah, saya akan ke depan. Ada teman-teman inner circle yang sudah teman inner circle WG yang sudah siap-siap dari jam siang tadi untuk mulai memperagakan. Ini oke. Nah, ini barang-barang kita pasang tenda.
Ya, ini teman-teman udah mulai pasang tenda, kita peragakan. Ini ada Mega di ini yang jilbab putih, nggak kelihatan ya? Saya coba backslide. Nah, yang kiri itu Mega, terus yang jilbab krem itu Mega juga, terus yang jilbab abu-abu itu Okti. Jadi kalau saya panggil Mega, dua-duanya yang dua ini pasti nongol. Ini gimana mereka packing tenda. Sambil mereka prepare, saya akan ngeliatin sedikit barang-barang yang akan masuk dalam carrier. Ini ponco yang kuning, ada mukena. Ini scope biasanya buat gali lubang kalau mau pup. Terus ini hand sanitizer, ada gelas, bahan makan. Terus ini matras, ini sleeping bag, baju, ini sleeping pad, kompor, gas, cooking set. Dan ini ada trekking pole. Trekking pole-nya 2 pasang. Oke, mereka udah mulai pasang tenda. Tenda ini kapasitas 4. Tenda kapasitas 4. Nah, di tenda ini ada beberapa jenis frame biasanya. Frame utama dan frame depan. Frame utama itu biasanya ada 2, kanan kiri, dan satu lagi frame depan. Oke, kita lihat, kita terusin. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa sambil sampaikan. Bang Doce, ini ada yang mau tanya, Bang Doce. Ya, Jakarta ya. Nah, dari Fitri. Iya, dari Fitri. Bang, mau tanya, kalau untuk botol air, sebaiknya botol minum 2/3 liter langsung atau dipecah? Kalau saya, kan ada beberapa gaya orang, itu ada beberapa beda gayanya. Nah, kalau saya, kebetulan di carrier saya ada fasilitas water bleeder yang nempel. Itu sekitar 1,5 atau 2 liter gitu. Itu khusus minum. Tapi di situ saya bawa lagi air di botol Nalgen atau di tumbler itu 1 liter. Nah, enaknya kalau punya tumbler kecil itu saya sarankan dipecah. Jadi kalau buat packing kan nggak nyelip-nyelipinnya gampang. Kalau botolnya gede itu nyelipinnya agak sulit. Gitu. Ya, ini sudah mulai. Pertama yang mereka pasang di frame-nya, dia menusuk ke dalam. Bisa lihat. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi sambil kita lihat pasang tenda. Ada yang masang waktu nggak tadi nih? Nah, ini udah 2 menit berjalan tendanya. Jadi harus punya emergency apa sih? Sense of emergency. Jadi teman-teman harus bisa bergerak cepat untuk bisa mengantisipasi kondisi yang mungkin nggak diinginkan. Nah, kalau masang tenda bisa setengah jam itu menurut saya itu terlalu lama. Jadi idealnya masang tenda itu udah dikurang dari 10 menit. Ini ada 3 orang kebetulan. Nah, kalau teman-teman satu kelompok ada 4, kalau emang waktunya nggak cukup, amanin dulu barang-barang, lalu bangun tenda. Tenda itu setelah bangun, barang-barang masukin, langsung siapin alat masak untuk masak air terutama. Kalau kompornya ada 2, satu masak air, satu ngangetin makanan. Untuk makanan emergensi, untuk respon cepat dulu makanannya. Nah, ini layer pertama dari tenda. Bahannya tipis dan tembus angin. Nah, ini layer kedua yang dipasang. Ini udah jalan 4 menit kayaknya ya. Jadi ini kayaknya harus lebih cepat lagi. Oke. Nanti barang-barang ini akan di-packing semuanya. Oke. Dan mungkin Bang Doce mungkin bisa diingatkan bahwasanya tendanya ini double layer yang memang
untuk cuaca yang bukan summer ya Bang, soalnya banyak tenda yang Iya. kapasitas maksudnya double layer tapi untuk summer gitu. Jadi gitu hujan habis Oke. dah dia. Untuk tenda yang sudah saya sampaikan dari sebelumnya, tipe tendanya seperti apa, itu ada cover depannya, ada double layer seperti ini, dan depannya bisa ditutup pintunya, gitu loh. Jadi, ini masang frame cover depan teras, namanya vestibul, istilahnya vestibul di tenda, vestibul tenda. Jadi di tenda ini frame ketiga ya, frame keduanya, frame pertama dan kedua sudah terpasang. Ini tipenya tenda Java 4. Nah, tenda dengan double layer ini dia itu nggak perlu flysheet lagi, yang dipasang di depan, karena ini udah cukup aman digunakan kalau pemasangannya dengan benar. Pemasangan dengan benar itu maksudnya seperti apa? Nanti setelah tenda ini berdiri akan saya sedikit jelaskan. Di sini ada tali, terus ada karet-karet. Nah, ini fungsinya ini pasak. Jadi pasak-pasak ini yang harus nanti dikuatkan. Oke, untuk masalah tenda ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kayaknya menit ke-6 nih, udah 6 menit. Udah cukup cepat ya, seharusnya mereka bisa. Oke. Nah, ini udah terpasang. Tinggal nanti karena di sini lokasinya nggak memungkinkan masang pasak, jadi kita cukup di sini aja. Nah, tenda aja idealnya seperti ini. Ini ada slidingnya. Dan satu lagi, fungsi-fungsi ini, tali-tali ini itu dipasang pasaknya. Ini biasanya kalau buat masak dibuka. Jadi teman-teman nggak perlu flysheet lagi. Masaknya kalau masak itu nggak boleh dalam tenda, harus di luar. Nah, idealnya saya masuk ke dalam. Nah, bagian ini itu bagian layer pertama yang warna putih itu nggak boleh menempel ke bagian yang kedua, layer kedua, double deck-nya. Kalau dia nempel akan terjadi kondensasi. Kondensasi itu kalau teman-teman, jadi seperti ini, dia nggak nempel. Kondensasi itu kayak teman-teman dalam mobil, kondisi hujan, dan nggak pakai AC, itu akan berembun di dalam. Itu mobil itu pakai kaca. Kebayang, ini cuma sebatas ini doang. Flysheet double layer. Kalau dia kondensasi, dia akan tembus ke dalam. Nah, itu harus dihindari. Nah, ini ada jarak cukup aman. Jadi jangan sampai nempel. Gimana cara biar nggak sampai nempel? Dimaksimalkan melalui pasak-pasak yang udah disiapkan. Gitu. Oke. Ini udah cukup lumayan hasilnya seperti ini. Walaupun agak backlight tapi masih kelihatan ya. Oke, kayaknya boleh digeser. Untuk tenda cukup. Sambil ada yang mau ditanyakan, kita geser dulu. Kita akan beralih ke packing. Oke. Nah, ini akan langsung diperagakan packing dari tenda yang kebetulan kita nyiapin beberapa tenda biar waktunya cepat. Oke, ada yang mau ditanya? Tuh silakan. Oke. Pemilihan medan untuk tenda itu seperti apa? Itu harus rata. Dan dipastikan di bawahnya itu nggak ada duri, nggak ada batu-batu nonjol. Jangan sampai di aliran air. Oke, kalau di websitenya atau di rules-nya Leave No Trace LNT, itu jarak dari tenda campsite ke sumber air itu minimal 20-50 meter. Oke, untuk parit sekitar tenda nggak perlu.
tenda itu pertama layer ini akan menjaga dari hujan biar nggak masuk ke dalam tenda. Pertama, yang kedua bagian ini waterproof, ya. Jadi nggak perlu tuh masang parit. Walaupun kadang-kadang diperlukan, itu lihat kondisi medan. Yang ketiga, kita akan bawa matras, masing-masing orang akan bawa matras. Matras itu sebagai salah satu antisipasi biar kalau nanti akhirnya masuk air, matras jadi salah satu pertolongan terakhir kita di dalam. Nah, masalahnya di Gunung Lawu Viaceto nggak ada orang tenda. Kenapa? Terutama pos 3 itu medannya nggak rata. Jadi kemungkinan teman-teman akan bangun tenda dengan kondisi miring dan luas areanya itu kadang-kadang di satu area cuma bisa 2 atau 3 tenda. Jalan lagi sekitar 10 meter atau 3 meter ada lagi 2 atau 3 tenda. Jadi seperti itu. Jadi kalau parit perlu atau enggak itu kita lihat lokasi, apakah kita di jalur air hujan atau enggak. Kalau memang akhirnya di jalur air hujan dan kondisi emang mau hujan, silakan kondisi dibuat parit. Tapi paritnya itu harus turun ke bawah. Paritnya itu harus berada di sini saat boleh pegangin nggak? Ditegangin. Nah, oke. Nah, ini double kedua, ini layer pertama, layer kedua. Nah, paritnya itu ada di posisi sini nih, bukan di luar area sana. Dia harus ada di dalam, dan harus ada pembuangannya kemana. Jadi kalau taruhlah ujungnya sana tuh tinggi, di sini rendah, jadi parit itu diarahin semua ke bawah sini, ngebuang. Jangan bikin keliling doang, harus ada pembuangannya kalau bikin parit. Dan bikin paritnya itu harus di dalam sini. Harus ada di dalam area tenda di antara layer pertama dan layer kedua. Itu kalau kondisi emang hujan. Tapi kalau emang di gunung nggak hujan, nggak perlu bikin parit, nggak perlu gali-gali, buang tenaga, gitu. Oke, packing, silahkan. Siapa yang mau packing? Ya, Bongkar. Ya, ini adalah tenda kedua yang disiapkan untuk packing. Ini biasanya tenda sewaan atau tenda baru di packing dalam bentuk udah ada tasnya tenda, tapi kita nggak bawa gelundungan tenda dalam bentuk itu. Tenda itu harus kita packing, harus kita gulung ulang. Nah, gimana gulung ulangnya? Nah, kita lihat ini sedang kita bongkar ulang tendanya. Ini sambil dibuka aja. Nah, ya ini sambil praktik agak sini dikit. Mega di sana aja, di sana. Nah. Ya. Oh, sinyal nggak ya? Oke, nih. Oke, ini sedang coba gulung tenda. Gimana ngelipatnya? Jadi tenda itu bisa masuk dalam carrier. Oke, untuk tenda itu yang bawa satu orang, mulai dari double deck ataupun double deck, pasak dan frame-nya. Satu orang yang bawa, jangan dibagi-bagi. Ya. Kita lipat. Lipatnya patokannya apa? Patokannya adalah gimana tenda itu masuk dalam carrier kita. Oke, ini carrier yang akan digunakan. Nah, ini kecil. Kita lihat gimana menggulung tenda. Ini luas area yang akan dimasukkan ke dalam carrier apa tenda, luas area tenda yang masuk dalam carrier. Nah, ini versinya seperti ini. Banyak versi untuk packing tenda, tapi menggulungnya salah satunya seperti ini.
Iya, gulung aja. Oke, kalau mau gulung, sambil digulung, biasanya, nah ya sambil dibuang-buang anginnya. Kalau kita lihat di sini ukurannya kalian perhatiin nggak terlalu besar, kecil ya, cukup kecil. Bisa lebih kecil lagi, tapi tergantung kebutuhannya. Space yang dibutuhkan harus lebih kecil lagi. Ya, kalau digulung itu kita harus nyiapin tali. Nah, ini talinya. Oke. Tendanya jadi sebesar apa? Segini. Ini nggak perlu cowok buat menggulung ini, cewek bisa kok. Ya. Oke. Kita akan berpindah-pindah tempat karena emang lokasinya cukup seperti ini, cukup terbatas, tapi akan dimaksimalkan bisa berguna. Diikat, mau diikat mati atau sarannya jangan diikat mati, sayang nanti kali dibuang-buang. Oke, kita balik lagi ke sana buat packing. Nah, ini frame tendanya. Ya, langsung packing. Matrasnya yang mana? Ya. Ini kendorin dulu semua. Keril copot-copot dulu strapnya. Nah, kalau mau packing keril semua pengaitnya dikendorin dulu semua. Terus semuanya dikendorin. Ada strap-strap bakal-bakal yang terpasang semua juga harus dikendorin. Jadi bisa kuat maksimal. Loading muat maksimal. Oke, sudah. Yang kebetulan digunakan adalah matras aluminium foil. Ya. Ini ukurannya sekitar 1 meter lebih kali 1,20. Gimana? Terserah. Masing-masing. Sleeping bag. Nah, sebentar. Biasanya sini ini tempat water bleeder di keril. Coba digini biar kelihatan cahaya. Nah, lihat sana. Nah, di sini kelihatan apa? Nah. Dan di sini ada lubang, sebentar, lubangnya sebelah mana? Lubang buat ngeluarin selang. Lubangnya, ini dia lubangnya nih. Kita lihat di bagian dalam. Nah, ini masuk sini selangnya, terus ini tempat airnya. Udah, langsung aja packing. Sambil packing, mintakan water bleeder, Marika. Ini apa? Sleeping bag. Gimana caranya dia bisa masuk semua? Ini apa? Pakaian. Pakaian, oke. Ini sleeping pad. Tunggu sebentar, akan ada water bleeder. Ini ditekan sampai dalam. Bentar ya. Ada yang mau tanyakan nggak sambil jalan? Headset mana ya? Nah,
Jadi viscose. Nah, ini water bladder, naruhnya di sini. Dikeluarin coba biar orang tahu. Nah, kalau mau naruh water bladder ini harus diisi dulu airnya. Ngisinya harus di luar. Setelah diisi baru masukin barang. Ya, masukin. Ini kapasitas 2 liter ya. Ya, 2 liter water bladder. Jadi khusus minum pribadi selama perjalanan pendakian itu yang dibutuhkan saya itu 2 liter. Gitu. Ya, selangnya keluar. Nah, ini ada pengait. Nah, masuk ke sini selangnya. Ini kalau teman-teman ada water bladder udah langsung packing aja. Ya. Sleeping bag udah masuk. Apalagi biasanya ada makanan, cuma di sini nggak ada makanan. Oke, ini udah kelihatan. Oke, sebagian udah masuk. Apa lagi? Tenda. Tenda biasanya di tengah. Ini dipasang dulu matrasnya. Ini matrasnya biasanya fleksibel. Biarin aja. Bantuin aja, Kak. Bantuin. Oke. Masing-masing packing orang kan beda. Nah, ini dibantu packingnya. Nah, oke, udah jadi. Suaranya kecil. Tes suaranya kecil ya. Ini udah full. Halo, masih kecil suaranya? Jelas, Bang. Bang Doce masih aman. Bang, mute itu Bang. Suaranya Bang. Mic-nya Bang Docai belum hidup. Oke, udah? Udah, sorry tadi kepijit. Yuk, terusin. Oke, ini cooking set. Ini cooking set. Ini masuk cooking set, tapi sebenarnya nanti pada saat di lapangan, bagi yang sudah bawa tenda, cooking set dan kompor itu teman yang lain yang bawa. Gitu. Jadi jadi dipecah. Jadi bukan satu orang bawa tenda bawa cooking set juga ya, Bempor. Jadi sebenarnya itu nanti akan dipecah. Yang bawa tenda satu orang, yang bawa cooking set satu orang. Jadi yang bawa tenda itu nanti ya kedapatan bawa air juga gitu. Oke. Cuman ini cara packingnya dulu ya. Kita masukin packing dulu, bentar. Di post dulu ya, bentar. Oke, balik lagi. Ya, terusin lanjut. Ini masih ada beberapa barang. Biasanya ada makanan lagi. Ini ada skop biasanya di atas atau di samping skop. Ini kompor. Kompor di sampingnya. Ini space-nya masih ada kelihatan. Ini apa bentuknya? Ya. Gas.
Jadi semua bisa serba selip-selip. Nih botol minum, air minum nih, gelas. Oke. Itu serba selip-selip. Oke. Tadi tenda udah masuk. Dah, terus makanan juga semua. Apa lagi? Gelas masuk. Semuanya bisa tampil. Oke. Skop samping aja paling. Atas, mukena masuk dalam, lu atas juga. Oke, ini frame tenda dan pasak. Gimana masuknya? Sini. Di sini jangan. Di dalam. Nah. Frame tenda sini biasanya. Gimana nyempelin frame tenda? Di push terus. Nah, itu frame tenda ya masuk ya. Terus ini pasak. Oke, ini ada udah 3/4 packingan masuk. Terus apa lagi yang harus mau dimasukin? Apa? Oke. Tutup. Ini biasanya masih ada space isinya makanan dan botol minum. Botol minum biasanya taruhlah air kosong ya atau botol air. Kita masukin di sini, udah tutup. Tutup. Udah. Oke. Terus kita isi bagian loading bagian atas. Nah, ini kalau di sini fungsinya biasanya buat baju basah kalau di diuter. Tapi bisa buat apa aja. Ini apa? Kayak obat-obatan. Center. Udah tutup. Tutup. Lihat dulu, masukin dulu. Oke. Nah, ini kita masukin. Nah, kalau carrier ini biasanya raincoat, jas hujan segala macam. Mukena. Raincoat. Skop. Atau pisau. Hand sanitizer. Satu aja. Ya. Di situ samping karena kebutuhannya cepat. Ini emergency kit, survival kit masuk dalam. Apa? Spray samping aja. Oke, udah. Ini celana raincoatnya. Oh, rain cover. Ya, kencengin semua. Udah masuk semua. Oke. Tracking pole biasanya di sini. Bentar, sini. Nah, ini. Ini tracking pole. Terus masuk ke sini. Dibuka. Beberapa carrier ada plug-in satu fitur seperti ini. Tapi nggak semuanya. Ini bisa dikencengin lagi. Nah, satu lagi. Ini kalau belum jalan ya, tapi kalau udah mulai pendakian, dia dipakai ininya, carrier-nya, trekking pole-nya. Nah, oke. Ini di samping luar. Tapi kalau belum butuh bisa di samping. Nah, setelah itu strap dikencengin semua. Strap kencengin semua, dikunci. Strap kencengin semua. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita akan beralih cara pakai keril. Cara pakai keril siapa? Oh iya, akan diperagakan oleh Mega yang satu lagi, Mega Kusuma. Yang ini packing tadi Mega Sani. Oke, keril bagus, packingannya bagus, dia akan berdiri seperti ini. Kokoh. Bang Docai, Oke. ada pertanyaan Bang Docai sebelum Ya, peragakan silakan. pakai keril. Apa tuh? Oke. Saya Jika kerilnya tidak dilengkapi selang air, apakah semua botol minum masuk ke dalam keril atau ada yang di Oke. luar? Oke, kalau kayak seperti itu kasusnya botol minum harus ada di luar. Dia Bagian bisa ya, Bang? ditaruh di samping sini botol minum. Ini bisa masuk botol minum dan ya di sini botol minum naruhnya. Oke, jadi kita gampang mau minum. Yang kondisi saat ini kita nggak bisa minum satu botol rame-rame, tapi masing-masing. Oke, jadi ini air keril, minum tim. keril. Jadi air minum tim itu ada di dalam keril, tapi air minum pribadi untuk di jalan itu ada di kantong luar keril sebelah kanan atau kiri ya, Bang ya? Iya, ini kerilnya berapa ya? 50/10 liter air contact light. Yang light series ya, bahannya udah cukup ringan. Kebetulan dapat dari Deuter. Oke. Yang dipakai ini 50-nya aja. Kalau 10-nya itu nanti kan ada tambahan di atasnya, dan di keril ini bisa ditambahin, ditinggiin. Nih bisa maksimal. Coba dibantu kendarin. Dia depan juga. Nih. Nah. Oke, nih. Nah, tarik aja gitu terus. Nah, terus full. Nah, ini kalau dia 50/10 dia akan lebih tinggi lagi. Ini juga lebih tinggi tentunya. Dan di dalamnya emang ini, nah ini maksimal seperti ini segini. 50/10. Yang batasnya ini 10 liter ke atas. Ya. Cukup. Botol air minum itu yang akan dipakai akan ada posisinya ada di luar, nggak ada di dalam. Jadi kalau teman-teman haus, nggak perlu nyopot keril, tinggal ngambil di samping. Kalau botol air untuk keperluan di campsite, itu adanya di dalam dan posisinya nempel paling dekat ke punggung. Oke, sekarang cara pakai keril. Ini udah kencang semua belum? Tunggu. Sebelumnya, oke, dikencengin dulu pala-palanya. Nih. Oke, sebelum memakai keril, oke, kita masuk pakai keril. Kalau sebelum pakai keril, semua tali-talinya harus dikendorin. Tali-tali ini ya. Nah, ini tali ini kendor semua. Tali ini kendor, full kendor. Ini juga kendor. Ini dicopot, kendorin, udah. Nah, sekarang dipakai. Tunggu, gimana makainya? Tunggu. Dari bawah dong. Dari bawah. Nah, ini dari bawah ya posisinya. Kita kan ada beberapa cara. Ambil posisi berkuda-kuda. Kuda-kuda. Ya. Nah. Manfaat. Nah, oke, ini seperti ini. Oke, lanjut. Langsung aja, ya. Masuk kanan. Ya. Oke, ya. Oke. Pinggang duluan yang dipasang. Yang kedua pinggang duluan dipasang. Kencengin pinggangnya. Dah. Baru tarik strap-strap yang lain. Ini ada strap. Bentar.
Ini strap. Kan? Yang ini. Strap. Terus ini kencengin. Nah, ya. Ini kencengin. Nah, kenapa harus dikendorin? Biar makainya gampang. Makainya jadi nggak ribet. Biasanya di sini di carrier ini oke, ini posisinya kalau teman-teman perhatiin ini harus rata. Harus dia ngebentuk ya, nggak boleh nonjol. Biasanya nonjol ini begini nih. Mbak. Kamu diri aja. Nah, ini nonjol seperti ini. Itu nggak boleh karena bebannya nggak ada di sini. Nah, jadi dia harus berbentuk di sini. Jadi ini agak kendorin dikit. Oke, bawahnya kencengin. Ini nih. Bang Docai. Nah, ya. Maaf ini jadi Bang, apa? maaf Bang, mau ralat dikit. Tadi kebalik Bang, harusnya strapnya yang di bawah yang ditarik dulu baru pasang belt. Karena kalau langsung pasang belt, posisi tasnya kan masih belum di tas pinggul. Maaf ya Bang. Ya udah. Oke, ini seperti ini. Kita lihat. Nah, fungsi ini bisa dinaik. Kalau selama naik gunung, ini bisa dikencengin, bisa dikendorin. Harus selalu dikondisiin. Jadi bebannya itu nggak biasanya saat turun dia dikencengin, tapi saat naik mulai trekking naik di terjal ini dikendorin. Ini dikendorin biar ada sedikit napas, tapi kadang-kadang ada yang dikencengin lagi. Gitu. Ini harus sering-sering dilatih. Kalau capek kendorin, kencengin lagi gitu loh. Itu paling. Yang kedua adalah carrier-nya itu kalau udah terlampau berat, jangan pakai sendiri. Cari alat bantu, kursi, atau minta tolong teman. Kalau teman-teman posisi teman itu dari bawah atau ngebungkuk gimana ya? Ngebungkuk angkat carrier itu yang ditakutkan adalah pinggangnya 5 atau 10 tahun akan cedera, bukan dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, tapi 5 sampai 10 tahun akan cedera otot pinggang. Otot pinggangnya itu ada di sini. Tangan turun. Nah, otot pinggang itu ada di sini. Nah, ini torsonya sudah disesuaikan ya, carrier-nya. Boleh turunin lagi? Turuninnya semua kendorin dulu. Satu-satu strap kendorin. Nah, kendorin. Kendorin. Ya, turunin. Oke. Belt yang mana nih? Posisi belt yang tepat yang di mana? Oke, ini sebentar. Ini saya perhatiin. Nah, ini torso. Teman-teman perhatiin kan ini torso. Settingan torso. Bentar. Oke, ini torso ya. Setting torso. Ini saya carry list saya sendiri yang pakai. Saya setting paling bawah. Saya tingginya 168. Jadi saya setting paling bawah karena dia cocoknya di sini. Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi lagi dia posisi bawah carrier ini akan ada di bawah pantat kita. Itu nggak nyaman. Gitu. Sekarang boleh dipakai lagi nggak? Ada yang nanya belt. Ya boleh. Mulai alat bantu. Ya. Dibantuin aja biar posisi belt. Ya, ini dibantu. Oke. Strapnya dikencengin. Udah, pinggang udah oke. Belt yang mana? Ini. Terus ini. Tarik ke belakang. Tariknya ke belakang, bukan ke bawah. Udah. Udah. Nah, tadi pertanyaannya strap yang mana? Ada yang nanya strap yang posisi belt yang tepat itu di mana ya, Bang? Posisi belt. Posisi belt itu adanya di pinggang. Di panggul ya, di atas pantat. Sorry, sebentar. Nah, ini area pantat.
ini pinggang. Posisi belt ini pinggang. Dan di sini biasanya ada kantong, bisa buat naruh coklat, kurma, atau kacang-kacangan sebagai penambah energi. Gitu. Ini kendorin dikit. Nah. Ini kendorin. Ya, kencengin. Nah, dah. Oke, gitu. Oke, itu tadi beberapa materi di packing tenda dan packing tenda, masang tenda ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Terima kasih, ini Mega Kusuma, ini Mega Sani, yang ini Okti. Oke, Bang Docai. Oke, sambil saya kembalikan ke Rika. Oke, terima kasih Bang Docai atas materi basic preparation 2-nya untuk pemasangan tenda, lipat tenda, terus packing tenda ke carrier, dan packing perlengkapan pribadi dan tim di dalam carrier dan pakai carrier-nya tadi. Jadi teman-teman yang lainnya kalau mau bertanya boleh langsung biar nggak bingung ya gitu. Nah, dipastikan nanti ketika tenda ya, terutama tenda, ketika sewa ditanyain mereknya apa, double layer-nya, apa namanya itu, frame-nya apa, itu harus ditanyain. Jadi tim itu harus tahu kualitas dari tenda yang disewa dan kompor juga nantinya. Yang barang-barang yang disewa itu harus dicek. Nah, pada saat nanti kalian terima barang juga itu harus dicek gitu. Karena ada pernah kejadian sewa tenda, tendanya ada, frame-nya nggak ada. Lah gimana mau pasang tenda nanti di gunung? Gitu ya. Jadi setiap kali pada saat nanti kalian terima barang sewaan di Solo, pastikan kalian recheck dulu semua perlengkapannya. Jadi tenda itu sudah lengkap double layer, ada frame-nya, ada pasaknya. Terus kalau sewa kompor, kompornya memang nyala, itu harus dipastikan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk mengenai packing, untuk apa gitu? Nah, sambil saya menjelaskan sedikit ya mengenai carrier ya. Carrier itu setiap merek itu berbeda-beda ya. Nanti bisa dibilang mungkin carrier A sama carrier B itu sama-sama 50 liter. Tapi kenyataannya pada saat kita lihat dua-duanya itu bisa jadi yang A lebih besar daripada yang B gitu. Karena memang kalau nggak salah itu Eropa atau mana gitu, memang ukuran dia main yang liter, tapi liter dia itu besar, ada yang liter kecil gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin nanti ke depannya mau mungkin paling tidak ya setahun 2 kali naik gunung atau seperti apa, direkomend tuh beli carrier yang memang langsung bagus gitu, langsung bagus supaya badannya juga nggak sakit gitu, badannya atau punggungnya nggak sakit. Tolong itu diangkat. Badannya nggak sakit ketika pakai carrier. Jadi ya, jadi nggak semua tas itu posisi beltnya atau posisi punggungnya itu nyaman buat punggung kita gitu. Ada yang tegang banget, sedangkan punggung kita itu kan agak melengkung atau seperti apa gitu. Jadi harus pastikan carrier-nya itu yang memang aman dan nyaman juga buat punggung. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak di sini untuk materinya? Oke. Saya mengumumkan juga 2 minggu ke depan kita akan ada materi kesehatan perjalanan pribadi ya gitu. Nah, untuk di materi ini saya mereminder kepada mentor dan kepada leader semuanya, tidak ada yang boleh absen. Tidak ada yang boleh izin atau apapun karena materi kesehatan perjalanan pribadi ini untuk pribadi. Jadi bagaimana dia mengatasi sakit untuk badannya sendiri gitu. Jadi kita bukan belajar materi medis untuk orang lain karena kita bukan orang medis nih. Gitu. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana sih mengatasi ketika kita ada kedinginan menggigil, tiba-tiba kita mungkin sakit perut atau kita tiba-tiba mungkin ada kena ranting atau seperti apa gitu. Jadi sakit-sakit yang memang kita alami secara pribadi yang kita bisa atasin sendiri gitu. Itu tanggal 4 ya, tanggal 4 September jadwalnya di jam yang sama. Semuanya harus hadir.
karena ini berhubungan dengan pribadi. Kan walaupun mungkin nanti contohnya Oktin tahu nih Fitria itu sakitnya mungkin mah, tapi kan yang tahu obatnya di mana letak atau apa itu kan Fitria gitu. Jadi Fitria itu harus aware dengan sakitnya sendiri dan Fitria berarti harus ada gitu. Nah, Oktin gitu juga gitu. Jadi bukan berarti nanti ada sakit terus Oktin yang ngurusin, enggak gitu. Ketika kita ada sakit pribadi ya kita sendiri yang harus tahu bagaimana mengatasinya gitu. Jadi kalau kita misalnya Kak Desi itu sakit mah. Oh, aku sakit mah berarti aku harus minum obat ini. Ya udah jadi dia harus prepare untuk dirinya sendiri. Nah, itu adalah apa namanya? Kesehatan perjalanan pribadi gitu. Jadi kita karena kita bukan orang medis ya kita jangan ngurusin orang dulu. Tapi mungkin ketika kita tahu misalnya dia sakit atau apa-apa, nah kita boleh bantu. Paling tidak apa namanya mengamankan dan menyamankan lingkungan sekitar dia itu yang bisa kita bantu. Baru selanjutnya kita tanyakan kondisi seperti apa itu boleh. Tapi kalau kita sampai menangani kita nggak boleh karena kita bukan orang medis. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengobati penyakit yang memang sewajarnya, yang memang wajar yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi semuanya harus hadir di reminder. Jadi bukan hanya untuk leader dan mentor, tapi semuanya harus saling mengingatkan karena ini penting. Gitu. Karena kita yang mengatasi sendiri nanti kita ketika di gunung. Jadi itu tanggal 4 September di jam yang sama ya. Gitu. Terus di tanggal 28 apa 29 di situ nanti besok ya Rian itu akan ada evaluasi untuk latihan fisik. Untuk latihan fisik itu evaluasi minggu kedua. Berarti di situ dipantau. Ketika tidak ada progres sampai ke minggu ketiga, kita di tanggal 28 atau di tanggal 29 ya hari Minggu di tanggal 29 Agustus itu akan diputuskan siapa yang tidak bisa melanjutkan untuk basic training karena progresnya tidak menguntungkan diri sendiri dan tidak menguntungkan tim dan tidak menguntungkan panitia karena dia justru membahayakan semua orang. Gitu. Jadi dengan berat hati kami dari pihak panitia akan mengeluarkan peserta tersebut dari tim dan akan ya kita berjalan dengan orang-orang yang mau konsisten dan mau bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Gitu ya. Jadi kita fix nih pindah ke Lau via Cetok. Jadi semuanya harus sehat dan bahagia gitu. Buat peserta panitia. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau Kak Rian mau ngomong lagi atau mau ngomel lagi? 5 menit lagi nih. Udah, tadi ada beberapa yang langsung japri. Pokoknya ya yang tadi aku sampaikan mohon maaf ya, beneran deh. Tapi bagus sih Kak, maksudnya tadi ada beberapa yang japri itu emang langsung sadar diri dan aku bilang ya nggak apa-apa. Maksudnya aku ngelihat juga kamu ada maksudnya kamu bisa lari 3 kali walaupun nggak sampai 4 kilo. Tapi kan yang namanya proses ya. Atlet sekarang pun yang udah dapat medali emas aja kan pasti dulu larinya juga lambat, ngos-ngosan, pengen mati gitu kan. Nah tapi mau usaha gitu. Nah balik lagi ke yang tadi kita latihan fisik ya buat kita sendiri, preparation yang tadi Bang Doce udah jelasin itu juga ya buat kita sendiri gitu. Kalau misal ya nggak mungkin lah panitia mau bantuin sini aku packingin ya kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Panitia udah bawa beban hidup. Ya itu jadi ya kita preparationnya bareng-bareng, preparation ya persiapan mulai dari latihan fisik, logistik, manajemennya semuanya itu kita siapin sama-sama. Balik lagi yang kayak tadi untuk BTWG ini kita belajar sama-sama. Kalau mau hura-hura, mau senang-senang di BTWG tetap bisa gitu. Tapi kalau emang mau yang enteng ya silakan ikut open trip atau naik sama teman-teman cowok yang tolong dong tas aku dibawain gitu. Itu aja sih Kak Rika. Iya, tasnya dibawain, orangnya ditinggal ya. Ini ada pertanyaan di chat. Iya Bang. Jadi semuanya akan ada di Strava. Iya, tentang Strava nih Rian. Latvis semua ada dikontrol melalui online Strava. Iya, soalnya kalau sekarang kita nggak mungkin latihan bareng, belum memungkinkan untuk latihan bareng atau jogging bareng. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk bisa mengontrol teman-teman adalah melalui aplikasi Strava. online. Salah satunya adalah Strava. Jadi
disarankan teman-teman memaksimalkan smartphone-nya. Oke. Jadi jawaban untuk Kanovi ya, tetap japri kalau memang kakak pakai treadmill. Sebenarnya bedanya jogging di luar dengan treadmill ya mungkin karena suasananya aja. Tapi kalau mungkin daerah nggak memungkinkan masih boleh pakai treadmill, tapi tetap laporan ya karena tidak terdata di Strava gitu. Gitu ya Kak Novi ya. Oke, selama pelatihan ini, selama basic training ini, kalau ada yang mau ditanyakan sampaikan aja, jangan ragu, jangan sungkan, jangan sampai saat kegiatan lapangan berjalan baru ngerasain tahu gitu nanya dari kemarin gitu loh. Gitu. Jadi apa aja yang mau tanyain sampaikan. Jangan kalau ada benak-benak apa yang mau yang mengganggu tentang basic training sampaikan. Jadi kita bisa menjaga semuanya. Intinya itu sih. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman karena kita tadi sudah diputuskan untuk pindah memang ke Lau Via Ceto, pastikan teman-teman search lagi mengenai Gunung Lau Via Ceto gitu. Nah, kita hormati budayanya, kita jaga sikap, terus hilangkan pikiran-pikiran yang mungkin lebih bagus keselnya pada saat persiapan ini gitu. Tapi pada saat pendakian kita udah memang menikmati jalannya, menikmati view-nya, menikmati ciptaan Allahnya gitu. Jadi lihat reviewnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang bingung ini kenapa kita bersamaan ya gitu, karena memang kita sebenarnya suami istri. Aku bingung jadi. Itu mentor dilarang ketawa ya, para mentor dilarang. Jadi enggak. Aku baru tahu loh Kak, kalau Kak Rika suami istri. Setelah BTWG. Oke, jadi banyak kan memang teman-teman BTWG itu taunya pada saat setelah udah kegiatan ya, tadi persiapannya nggak tahu. Nah, sebenarnya kita mau surprise, cuman tadi mungkin karena bingung. Ini mau bantu nanya. Bang, teknik memakai trekking pole. Apakah ada materi? Bang, bisa mungkin diperagakan di keluar, Bang? Diperagakan di luar, bisa divideokan? Gitu. Ayo Unsa punya tugas untuk memvideokan Bang Docai, jangan di sini aja. Nah. Jadi satu lagi mengenai pendirian tenda kaitannya dengan arah angin biar tendanya. Iya benar Kak Novi. Satu lagi yang belum tadi respon mengenai pendirian tenda kaitannya dengan arah angin biar tendanya nggak ke bawah angin. Ya iya Kak, maksudnya jangan tendanya menghadap angin datang pintunya gitu. Ya udah terbang semua nanti barang-barangnya gitu. Jadi ya terutama pintu jangan dari arah angin yang datang gitu. Rame banget. Aku nggak ditemenin Kak Rian di Strava Mas ya. Oke, ada yang komplain nggak ditemenin di Strava. Dari itu ya cara memakai carry. Cara memakai trekking pole ya. Nggak ditemenin apa? Nggak ditemenin lari. Ya kenapa? Oke, ini trekking pole ada 2 macam. Yang satu lipat 2. Ini panjangnya sekitar 110, sekitar 15. Terus satu lagi itu yang pendek ini trekking pole. Yang ketiga ini trekking rusak kayaknya. Nah, ini 135 cm. Biasanya ada kalau kita teman-teman gunung posisi naik ini nggak memungkinkan. Wari masuk sih, keluar sih. Sebenarnya enggak di situ dia. Hah?
Kedengeran nggak? Oke, ini kalau kita temen narik itu agak sulit. Tapi kalau buat didorong, Kedengeran, Bang. ada ini di sini kanan. Ini namanya Norwegian style. Kalau buat headroom, dia posisi headroom. Nah, ini. Nah, posisi ini. Ini memang harus dibiasain. Dia yang dorong. Yang ini buat menyimbangin. Yang bagian depan buat menyimbangin, yang belakang ini buat dorong. Dorong lagi. Nah, ini tergantung selera. Kalau saya lebih suka ini karena dia buat didorong. Jadi semua buat didorong. Nah, ini ada stepnya di sini. Ini macam-macam pakainya, tapi kalau buat naik enaknya megangnya seperti ini. Dia kalau jatuh nggak kemana-mana. Nah, ini buat didorong di belakang. Dia mau lebih tinggi, tapi modalnya dia ada di sini. Dia ada di bawah ini, bukan kadang-kadang kalau jatuh ya gini juga sih. Tapi fungsinya sangat jelas dia buat didorong. Kalau pendek dia kadang-kadang dia nggak terlalu jauh di belakang. Dia dari sini, beda sama ini. Fungsi dorongnya beda. Dia tergantung selera masing-masing. Apa untuk penggunaan backbone. Nah, ini enaknya ada dipraktikkan bareng-bareng nanti termasuk stepping test segala macam. Itu tentang teknikal. Ini lebih simpel menurut saya. Kalau yang pikir ya tadinya lebih kecil. Ini bukan kayaknya masalah ini tidak rusak. Kecil gitu. Dia masuk sumber yang ini. Nah, ini beda. Kalau di Gunung Fuji di Jepang, ini ada palanya ini, pala backbone itu nggak bisa dipakai, harus dipasang gitu. Soalnya takut ngebolongin tanah. Bukan ini. Nah, ada yang bolong yang karet. Kita perlu bolongin tanah, karena tanah itu di Gunung Fuji itu nggak boleh. Ini harus dipakai hitamnya. Nah, ini kemungkinan jadi juga salah satunya adalah saat tanah lembek, ini jadi bisa buat nahan. Oke. Thank you. Oke, terima kasih Bang Docai. Ini ada pertanyaan. Bang, sebenarnya arah tenda itu, tadi ada pertanyaan sih, sebenarnya udah dijawab Bang, cuman arah tenda supaya nggak ke bawah angin. Satu lagi Bang, yang belum terespon tadi mengenai pendirian tenda kaitannya dengan arah angin, biar tendanya nggak ke bawah angin Bang. Tenda yang biar nggak ke bawah angin, pertama area campsite-nya itu terbuka atau tertutup. Kalau terbuka, mau ngadep manapun, anginnya kenceng, itu ada kemungkinan, dan tendanya nggak terpasang dengan baik, ada kemungkinan terbang. Sekarang udah cukup modern, tenda dum, kita pasang tenda segala macam arahnya, itu nggak ada masalah. Nah, teman-teman tadi udah saya kasih lihat tendanya seperti apa, depannya bisa ditutup, jadi walaupun ada angin dari depan, selama tenda itu bisa ditutup depannya, itu nggak ada masalah. Semua sisi. Itu salah satu keunggulan tenda saat ini. Kenapa tenda yang saya sarankan adalah tenda yang double deck, terus vestibulnya atau berandanya itu ada pintunya lagi, gitu. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Bang contoh merek yang sekarang itu bisa, mungkin kayak salah satunya ada Great Outdoor, ada Ray ya Bang. Ada Great Outdoor, ada Borneo, ada Mountain Insport, terus ada saya kurang tahu merek lain, tapi The North Face, tapi yang pasti yang sekarang aja banyak itu Borneo atau Mountain Insport. Mountain Insport tuh ngeluarin Borneo.
dan satu lagi Great Outdoor. Sama-sama juga sih produsennya atau suppliernya, baik itu Great Outdoor dan Borneo sama juga suppliernya, termasuk supplier di Outer sama juga. Itu satu sumber. Jadi yang saya sarankan itu Puling tendanya Borneo. Level Great Outdoor lah ya Bang. Iya, Borneo itu di bawah Great Outdoor. Harganya juga lebih murah. Gitu. Tapi kalau nggak salah itu, kalau nggak salah penyewaan Great Outdoor itu di sekitar Solo itu ataupun Jogja itu sekitar 40.000 sehari. Nah, worth it lah untuk Great Outdoor ya, worth it gitu kan. Maksudnya kualitasnya juga istilahnya lumayan gitu. Jadi dia tahan banting juga gitu. Yang selevel Great Outdoor kalau mau cari ya gitu. Oke, gitu ya Bang. Terus apa nih? Terima kasih. Oh ya Kak Rika, kalau lagi jalan tiba-tiba pengen buang air, pernah ada kejadian seperti itu Kak? Apa botol semprotan juga perlu disiapkan? Oke, pertanyaan ini aku jawab. Botol semprotan itu tetap ada di samping carrier ya, kan ada 2 kantong. Makanya cari carrier itu pastikan punya kantong kanan kiri dan dia fleksibel karetnya. Jangan sampai dia nggak fleksibel karetnya gitu. Kemarin kita pakai apa? Yang apa namanya? Aftek ya. Ada yang Aftek, dia kantong kanan kirinya nggak bisa untuk botol minum. Nah, jadi kan ribet ya. Jadi cuma bisa ngeletak tisu gitu aja. Jadi pastikan kantong kanan kirinya tuh karetnya fleksibel, bisa tempat botol minum sebelah kiri, sebelah kanan itu tempat semprot air gitu. Nah, Kak Rika tiba-tiba pengen buang air. Pernah ada kejadian seperti itu. Always. Setiap naik gunung, always pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Always. Cuman mandi yang nggak pengen ya. Nah, jadi ketika memang pengen buang air besar atau air kecil ya memang kita lihat kondisi gitu, lihat kondisinya. Kalau memang ternyata situasinya oke, ya udah pergi aja mungkin ke tempat yang memang tertutup tapi tetap terlihat sama teman-teman ya gitu. Jadi nah kalau misal itulah fungsinya pakai payung. Jadi satu tim boleh bawa 1 payung ya tambahan. Jadi itu bisa nutupin kalau misalnya itu agak terbuka dikit gitu. Tapi temannya harus ngeliatin. Nggak boleh. Jadi kalau satu tim memang ada 4, 1 orang pengen buang air besar, yang 3-nya harus nungguin, harus ngeliatin, memastikan ada gitu. Dan jaraknya nggak jauh gitu. Jadi silakan mau pipis, silakan mau buang air besar. Ya, tapi kalau buang air besar berarti sekop itu harus di atas ya, di atas kepala carrier. Jadi harus gali dulu tanahnya, buang air besar, boleh pakai tisu tapi nggak boleh tisu basah. Nah, habis itu ya udah pakai semprotan tadi, terus tisunya ditanam sekalian dengan ya itulah gitu. Jadi tinggal dikubur. Gitu. Mau nambahin lagi dikit. Kalau buang air ya itu wajar nalurinya emang manusia buang air nggak ada masalah mau buang air dimanapun dan yang pasti itu nggak bisa ditinggal, harus selalu ada yang dampingin. Jadi teman-teman dalam satu kelompok itu harus membentuk body system. Jadi jaraknya 10 meter sama-sama cewek seharusnya sih cukup aman ya. Jaraknya 10 meter atau 5 meter nggak apa-apa. Yang penting itu kedengaran suaranya, terlihat posisinya di mana, itu akan dibahas di materi selanjutnya di kesehatan perjalanan. Terus ini botol minum pribadi bisa di backup dengan water bladder. Iya, itu fungsinya water bladder. Jadi botol minum pribadi itu ya udah ganti aja water bladder. Kayak biasanya juga emang kita harus beradaptasi sama kondisi kekinian. Water bladder ada, pakai water bladder. Jadi itu memang nggak khusus pribadi kita. Biasanya kalau 2 liter itu waktu saya naik gunung Merbabu atau Semeru, khusus minum pribadi selama perjalanan ya, itu nggak habis 2 liter. Beda kalau di campsite, air di water bladder itu nggak saya minum gitu loh. Jadi khusus di perjalanan. Biasanya kalau nanjak itu nggak terlalu banyak minum, nggak butuh air. Yang banyak butuh air itu saat turun. Itu yang harus disadari. Tapi buat olahraga semacam ini disarankan harus ada suplai air, nggak boleh banyak. Setiap 20 menit itu akan dibahas minggu depan. Materi berikutnya di kesehatan perjalanan. 2 minggu lagi. Ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang tinggal ya untuk 2 minggu ke depan. Di reminder teman-temannya yang lain tidak ada boleh ini, karena waktu yang tepat adalah memang di jam ini gitu. Karena kalau misalnya di hari Minggu dikhawatirkan teman-teman yang yang Nasrani
Protestan Katolik itu mereka akan ibadah gitu. Jadi dicarilah yang Sabtu sore gitu. Jadi mohon bisa hadir ya gitu untuk materi gitu. Oke, kayaknya Oke, dari saya cukup ya. cukup bye. Kalau ada mau pertanyaan silahkan ya. Tetap ya tanyakan silakan ya mengenai Kak Novi ini apa namanya Kak Fitri tentang pengen buang air kecil, terus gimana sih cara buang air kecil, terus gimana sih? Nah itu boleh dipertanyakan ya teman-teman. Itu hal yang sepele itu tapi sangat penting gitu. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu sama kayak ini. Kalau ada yang bertanya, kalau di gunung sholatnya gimana? Sama sholatnya, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, ngadep kiblat. Sama, cara sholat juga sama. Ruku, terus sujud, terus apalagi itu sama. Terus buang air, kalau mau buang air gimana caranya? Buang air. Cuman lokasinya emang berbeda, lebih spesial di gunung. Dan di gunung Terbuka. karena spesial tempatnya, spesial juga treatmentnya. Itu yang harus disadarin. Jadi semuanya sama seperti keseharian. Yang harus sadarin itu cuman lokasinya agak berbeda. Terus ini ada pertanyaan pisau lipat. Sarankan Ini yang ada seperti apa contoh. pisau lipat? Ini ada bisa dicontohkan nih. Kalau aku pakainya yang apa nih namanya? Swiss ya, Swiss. Mana sih kameraku? Yang ini. Jadi aku memang pakai yang ini yang banyak pilihannya. Ada pisau, ada gunting, ada apa lagi namanya? Banyak lah gitu. Ada obeng. Yang aku pakai yang ini selalu. Oh ini perlengkapan P3K saya nih. Ini perlengkapan survival kit. Ini kita ada karet. Ya jadinya. Iya. Ini ada pisau lipat juga punya. Gak mau kalah. Nah, ini pisau lipat. Ini tang. Terus karet. Ini emergency kit ya. Di dalam emergency kit juga ada perusik. Ini emergency kit kok. Nah, kadang-kadang saya juga bawa pisau ini. Gitu. Oke, cukup. Ada lagi? Oke. Udah Cai, tadi katanya udah permisi. Oh iya. Thank you semuanya. Oke. Sampai ketemu di materi berikutnya. Ya, terima kasih banyak ya Bang Docai atas ilmunya untuk berbagi. Nah, sambil ngomongin aku lagi megang survival kit ya gitu. Jadi di dalam survival kit itu kita ada pisau lipat, ada yang apa sudah diinfoin ya gitu. Tapi nanti untuk fluid, khusus untuk fluid ya, ini nanti akan kalian pakai karena misalnya itu kayak tadi yang buang air besar, buang air kecil gitu ya. Pada jerit-jerit, nggak tahu apa gitu ya, tinggal fluid aja menunjukkan bahwasanya oh aman gitu. Tapi yang pasti kayaknya jarak untuk kalau misalnya teman ada yang pipis atau apa jaraknya terlalu jauh 10 meter. Karena aku hitung 5 meter juga lumayan jauh gitu. Jadi paling jauh itu maksimal 5 meter lah, tapi tetap terlihat gitu. Nggak jadi masalah, jangan malu, toh teman juga yang ngeliatin. Jadi fluid itu dipakai, dikalungin aja, jadi pakein tali. Gitu. Kalau di tas kan, kalau kita pakai carrier juga aman ya kalau ada apa-apa gitu. Jadi khusus kulit nanti akan dipakai. Jadi ini survival kit. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ini ada yang sebagian sudah maghrib, ada yang belum masih standby di sini. Ada yang mau nanya nggak? Mau nambahin Kak, Rika? Ya boleh silakan Angga. Oh iya, kalau untuk buang air ya, misalnya kita lagi di jalur, terus teman kita buang air kecil misalnya, kita boleh kok apa sih namanya nyegat pendaki lain buat lewat gitu, nggak apa-apa, itu udah kayak hal umum gitu. Jadi Bang berhenti dulu, ada yang BAK gitu nggak apa-apa. Gitu. Kadang kan mungkin yang lewat cowok-cowok gitu, it's okay nggak apa-apa. Gitu. Yang penting komunikasi aja. Itu ketika jalurnya memang tidak memungkinkan untuk naik membrusuk ke apa itu nggak bisa ya, memang posisinya sempit ya udah boleh gitu izin. Oke, sip. Terima kasih Kak Angga. Ada yang lain teman-teman mau ditanyakan mengenai pendakian kita? Nah, yang pasti ini kemungkinan mungkin PPKM sampai akan dicek PPKM Jakarta dan Solo pastinya ya. Jakarta Solo itu masih level 4. Nah, kalau sampai September ada turun, ya insya Allah kita tidak akan mundur lagi, insya Allah gitu. Semoga ini berjalan. Jadi nanti teman-teman ketika lebih dekat dan lebih murah nanti untuk sewa elf-nya karena Solo langsung ke Cetok itu lebih dekat. Jadi kita ganti semuanya ya, karena kita via Solo Cetok berarti
titik kumpul untuk peserta itu adanya di Solo semua. Gitu. Jadi nanti semuanya di Solo. Nah, coba nanti siapa ya yang pernah komunikasi dengan Mas Gito? Kan Mas Gito itu untuk Merbabu ya, untuk Merbabu. Coba ditanyakan kira-kira Mas kalau misalnya Solo kalau diantarnya ke Cetok karena Merbabu masih tutup, kira-kira harga berapa? Coba ditanyakan saja dulu. Tapi kalau memang ternyata harganya tetap sama, ya kita terpaksa ganti gitu karena memang Cetok Solo itu jauh lebih murah untuk elfnya karena mungkin jaraknya lebih dekat ya bagi yang tahu gitu. Oke, tolong dibantu ya yang udah komunikasi gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan nggak ada ya? Udah fix ya? Oke, pastikan semuanya jangan lupa bagi yang tidak running karena memang dia gantinya dengan treadmill, tolong info langsung ke Kak Rian semuanya. Oke. Yang terdata ya workout ya siapa? Puri naikin ya Puri joggingnya. Puri. Oke, siapa lagi nih? Ini mau ditegur satu-satu. Kak Rian nggak negur, Kak Rika yang negur. Nana nggak pernah lari Besok nih, mentor aja. nih. Besok aja di mention satu-satu. Ya nggak apa-apa. Besok mention satu-satu peserta. Hari ini Kak Rika ngomelin mentor. Nana jogging, Dewi jogging. Kalau Kak Angga masih recovery ya karena dia ya alhamdulillah kena long COVID. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya ya kan dapat ujian. Semoga meleburkan dosa-dosanya. Sehat. Nah mana tahu nanti dia sehat langsung fit. September dia bisa jogging. Ikut naik gunung kan gitu. Siapa lagi yang ditegur nih yang belum? Unsa. Oh ya, ini teman-teman semuanya jogging. Oke. Jadi bukan hanya yang diomelin itu bukan hanya peserta, tapi panitia juga mulai harus jogging. Hari ini Nana vaksin. Ini hari apa sih? Sabtu. Minggu. Nah, nggak usah pemanasan hari ini Nana. Sabtu, Minggu istirahat karena selesai vaksin. Senin kamu harus jogging. Nah, ini tim 1 reminder ya. Reminder Nana, Kak Nana jogging. Jadi ya, terus mentornya diingetin untuk jogging. Oke, terima kasih banyak buat semuanya sudah hadir hari ini, meluangkan waktunya, sehat-sehat buat kita semua, bahagia buat kita semua. Semoga Allah mengizinkan kita berjodoh untuk ketemu nanti dalam kegiatan basic training dan kita sehat, lancar pendakiannya. Yang penting kita ketemu lagi, amin. Kita ketemu lagi tanggal 4 September di jam yang sama untuk kesehatan. Jadi di reminder semua ya. Oke. Nana, tinggal Nana. Oke, bye. Bye. Terima kasih guys. Sama-sama guys, yang di Papua jauh sekali guys. Udah malam ya guys. Rian, latihan fisik Rian, jogging. Wow, ini lagi prepare mau naik ini nih, Kartens. Yes. Gaya. Terima kasih banyak juga semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Gaya jalan 10 meter aja ngos-ngosan. Ya. Mentor tinggal ya. Ya ampun, udah biasa ditinggalin. Lemari. Pintu kaca dan jendela kamar. Terima kasih buat semuanya. Udah rekamannya udah. Kan rekodnya di kamu. Oke, mentor tinggal, jangan kabur. Nana udah kabur. Mana Nana udah kabur dia. Oh gitu Mas. Kasih mau diomelin kasih. Dadah, thank you ya. Kak Bella mau ikut diomelin.